khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ustaz-ustadzah yang berbahagia. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini ya, di tengah turunnya hujan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Baik, di kesempatan hari ini ya kita akan mencoba ya untuk belajar bersama, yaitu tentang metode Anaba. Tapi sebelumnya mungkin tolong Mas saya dibukakan filenya yang slide pertama bab 1. Ya. Kita akan mencoba belajar bersama, yaitu tentang bagaimana kita mengajarkan metode Anaba. Jadi metode ini merupakan cara ya kita untuk mengajarkan membaca Al-Quran itu dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Karena ya sebagaimana tadi dipaparkan ya, lahan dakwah kita itu luas ya. Bahkan dengan Al-Quran itu bisa merubah mindset, bisa merubah masyarakat yang dulunya itu lafi dhalalim mubin, mereka dalam kondisi tersesat yang nyata, mereka bisa berubah menjadi masyarakat yang khairu ummah. Sarananya apa? Al-Quran. Saya ingin mengawali ya. Dahulu ada seorang dai, masih muda itu. Dia dikirim ke Madinah. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini, beliau itu dai masih muda. Dia diutus Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah. Ternyata apa? Strategi yang digunakan oleh beliau itulah membaca Al-Quran. Makanya beliau itu mendapatkan gelar apa? Mukri. Ada yang tahu Mukri itu? Ya, Mukri itu adalah orang yang mengajari baca Al-Quran. Ternyata dengan mengajari baca Al-Quran itu bisa merubah yang mereka dulu dalam kondisi rusak menjadi masyarakat yang luar biasa ya. Kalau Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Ali Imran dia, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Wadhkuru, ingatlah, kalian dahulu itu dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi belum mengenal Islam, dalam kondisi dolal. Bahkan dalam ayat itu a'daan, kalian dulu itu suka bermusuhan, bahkan terjadi peperangan, perang namanya apa? Perang Bu'ad. Tapi Masya Allah, dengan Al-Quran ini bisa merubah mereka, bisa menyatukan hati mereka. Fa'allafa baina qulubikum, Allah bisa menyatukan hati-hati mereka. Bahkan fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan, dengan Al-Quran itu menjadikan mereka itu bersaudara ya. Makanya saya pengen ya, mari ya ketika kita berdakwah di masyarakat, ajari mereka baca Al-Quran. Dengan Al-Quran ternyata saya merasakan sendiri ya, dengan Al-Quran ini bisa masuk ke semua kalangan. Anak-anak bisa, remaja bisa, orang tua bisa, berbagai macam ormas ya. Karena apa? Semuanya sepakat kita untuk back to Quran, kita kembali kepada Al-Quran ya. Tapi problemnya caranya bagaimana ya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan mencoba ya, yaitu belajar metode baca Al-Quran. Makanya yang pertama kali, mari kita tanamkan mindset dalam diri kita, pola pikir ya dalam diri kita, maupun kepada orang-orang yang kita ajari, bahwasanya membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu mudah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita ya, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
walaqad. Ada penekanan, walaqad dan sungguh. Yassarnal Quran, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu apa? Untuk dipelajari. Al-Quran ini sebagai apa? Materi ajar. Fahal min muddakir, maka siapakah orang-orang yang mereka itu mau mengambil pelajaran? Bahkan ya, ayat ini ya terdapat di mana? Di dalam ini ya, surat Al-Qamar ya. Terdapat dalam surat Al-Qamar disebutkan ayat 17, 22, 32 dan ayat ke-40. Diulang-ulang sampai 4 kali. Konteks ayatnya sama, walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai hal yang mudah untuk kita ajarkan. Mudah untuk apa? Kita pelajari. Makanya mari ya, betul-betul kita katakan dalam diri kita, belajar Al-Quran itu apa? Mudah, mudah, mudah dan mudah, insya Allah. Belajar Al-Quran itu gimana? Mudah, mudah, mudah dan mudah, insya Allah. Ini yang mengatakan Allah, bukan sekali, 2 kali, sampai 4 kali loh. Makanya ketika kita pengen ya mengajarkan Al-Quran itu kok mudah, itu bagaimana? Tentu kita harus tahu caranya ya. Dengan cara, metode ini akan memudahkan kita itu untuk mengajari orang itu untuk bisa mudah baca Al-Quran ya. Ya, maka di metode An-Naba ini di sini merupakan sebuah metode yang praktis ya. Praktis itu tadi sudah sampaikan apa? Ini cuma 3 bab ya. Kemudian cuma memerlukan waktu 16 kali pertemuan ya. Atau mungkin ini kan calon-calon guru ya. Calon-calon guru. Saya bukan mengajari kalian untuk baca Al-Quran, tapi bagaimana cara kita untuk mengajarkan ya. Mari kita lihat ketika kita pengen mengetahui sebuah buku itu, lihat daftar isinya ya. Silahkan dibuka daftar isinya. Gambaran global buku yang pengen kita ajarkan itu apa ya. Ini ya. Ternyata ya ketika kita pengen ya mengajari orang bisa baca Quran, ternyata tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mulyanta Abdul Khair itu ya. Ada 3 langkah. Apa itu? Ya di sini ya sudah kita susun secara sistematis ya, urut. Jadi yang pertama, kalau orang mereka pengen bisa membaca Al-Quran itu, yang pertama menguasai huruf hijaiyah ya. Bisa dilihat di daftar isi halaman yang pakai Romawi ya, halaman yang ke-15 ya, bagian depan ya, ini. Bagian pertama apa ya? Langkah pertama menguasai huruf hijaiyah ya, menguasai huruf hijaiyah ini di bab 1 ya. Kemudian yang kedua ya, langkah yang kedua ketika orang itu pengen bisa baca Quran itu menguasai tanda baca. Kira-kira tanda baca itu ada berapa? Ada 8 ya. Apa saja itu? Fathah, kasroh, dhammah. Kemudian apa lagi? Fathah tain, kasroh tain, dhammah tain ya. Kemudian ada lagi apa? Yaitu sukun dan tasdid. Itu di bab yang kedua ya. Jadi sudah kita klasifikasikan gitu ya, urut ya. Kemudian di bab yang ketiga apa? Yaitu menguasai dasar-dasar tajwid ya. Ya, karena dasar tajwid ini merupakan apa? Standar bacaan itu nanti baik dan benar apa? Standarnya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Maka di buku saya ini saya ajarkan ya. Metodenya ada di bab yang ketiga ya. Di situ nanti ada teorinya, kemudian ada prakteknya ini. Ya, kemudian kita masuk ini ya di bab yang pertama ya. Bab yang pertama menguasai huruf hijaiyah ya. Mudah-mudahan nanti ini selesai. Ini kemarin itu saya ngisi di Tasikmalaya ya. Di Tasikmalaya itu kan mulai jam 8 sampai jam 5 ya. Kalau di sini jam berapa tadi? Ya, kita mulai jam 9 ya. Nanti selesai jam ya. Maghrib ya. Ya target kita kan sampai jam 15 ya, asar ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita ya ringkas ya untuk bagaimana kita itu bisa menguasai ini ya.
ya, untuk bisa mengajarkan dan memahamkan itu. Ini penting sekali. Ya. Ini ya, bab yang pertama yaitu menguasai huruf hijaiyah. Ya, sebagaimana ini ya, kita harus tahu dulu. Ya, ketika kita mau mengajarkan itu huruf hijaiyah itu seperti apa? Ini. Ya. Huruf hijaiyah itu ada 28 huruf ini. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho ini. Dal, dal, ro, zain, sin, shin, shod, dot sampai ya ini. Ya. Ada 28 huruf ini. Nah, bagaimana caranya supaya huruf hijaiyah ini betul-betul dikuasai oleh anak didik kita atau orang yang kita ajari? Di sini saya membuat yaitu metode, cara untuk mudah dikuasai huruf-huruf hijaiyah itu. Yang pertama apa? Yaitu metode pengenalan kesamaan huruf. Metode kesamaan huruf. Karena ternyata ketika kita melihat ini ya, di huruf-huruf ini ternyata ada bentuk-bentuknya itu sama, hampir sama ini. Ba, ya, ta, sa ini. Kemudian ada lagi nun ini. Ini. Jadi metode kesamaan huruf ya, bentuknya hampir sama. Ini maka nanti kita klasifikasikan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode analogi. Analogi, tamsil, perumpamaan. Ini seperti apa? Apalagi anak-anak loh. Anak-anak itu kan biar mudah itu ya. Kalau angka 4 itu seperti apa? Oh, seperti dingle ini. Kursi apa? Wale. Nah, kalau kita nanti, alif itu seperti apa? Seperti tongkat. Kalau bak seperti apa? Biasanya bak itu seperti apa? Kalau dulu mungkin seperti perahu gitu ya. Tapi kalau di metode saya itu nanti seperti mangkok gitu. Seperti mangkok ya. Bak ya. Ya. Di bawahnya ada satu titik ya. Ini ya. Ini ya. Analogi ya, perumpamaan ya. Kemudian seperti ini ya, ada lagi huruf ya, nanti ada ta ini juga seperti mangkok, ini sa ini juga seperti mangkok. Cuman yang bedakan ini titiknya. Nanti ada pendekatan. Kemudian yang ketiga yaitu metode menirukan dan mengulang. Metode menirukan dan mengulang. Jadi ada metode qudwah ya. Bagaimana seorang guru itu memberikan contoh dulu bagaimana untuk mengucapkan huruf ini. Contohnya a. A itu ya mulut mengol. Na. Ba ya. Makanya ini anaba, anaba, anaba gitu ya. Ya, guru memberikan contoh, murid mengikuti. Ini. Jadi ada contoh dari guru, murid mengikuti. Kemudian apa? Nanti ada latihan-latihan pengulangannya. Ada menyambung 2 huruf, ada menyambung 3 huruf, ada menyambung 4 hurufnya. Itu nanti adalah pengulangannya. Metode dzikir kalau. Kemudian ada lagi yang keempat yaitu metode praktek dan pembiasaan. Ya, praktek dan pembiasaan. Ya. Ya, praktek pembiasaan. Nah, ada sebuah ungkapan kalau kita ya di negeri kita ya, di Indonesia itu ada sebuah ungkapan apa? Ala bisa kenapa? Karena apa? Biasa. Ya. Orang itu akan bisa mengaji, orang itu akan bisa membaca kapan? Ketika terbiasa, mereka sudah biasa. Apalagi apa? Kita perbanyak latihannya. Ini ya, bahkan metode saya ini ya. Ini saya ketika saya buat buku yang pertama ini ya, menurut saya ini sudah banyak latihannya ya. Sudah ada apa ya, menyambung 2 huruf, kemudian menyambung 3 huruf, kemudian menyambung 4 huruf ya. Ternyata apa ya, oleh Dr. Mulyanta Abdul Khair ini ya, beliau memberikan masukan kepada saya, itu harus ditambah lagi latihannya. Makanya di revisi saya sudah saya bawa ini, revisiannya sudah print out, ini nanti tinggal apa ya, editing terakhir langsung naik cetak ini. Ini saya tambahi apa? Latihan melancarkan. Jadi latihan melancarkan. Jadi setelah ada apa ya, latihan ini ya, praktek dan pembiasaan ini, nanti ada latihan melancarkan sebelum masuk ke ya materi berikutnya. Ini ya. Jadi praktek dan pembiasaan. Kemudian yang kelima yaitu metode pengenalan huruf sambung. Nah, pengenalan huruf sambung. Ibarat kalau kita itu ya kan ada tulisan Latin. Tulisan Latin itu kan ada huruf apa? Sambung. Apalagi yang namanya tulisan Arab ini ya, ada
Betul-betul apa? Huruf sambung, ada sambung di depan, ada di tengah dan di belakang. Makanya sudah kita ajarkan di situ. Ya. Ya. Kemudian ini ya, sebagai contoh globalnya, ya, pengelompokan saya mengenal kesamaan huruf hijaiyah. Ya, mengenal kesamaan huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu kunci. Jadi ada 8 kunci nih, yaitu a, na, ba. Ya. Kemudian ta, ya, sa. Ya. Kemudian yang ketiga ja, ha, ho. Kemudian yang keempat da, da, ro, za. Kemudian sa, sha, so, do. Kemudian ya, yang keenam to, do, a, go. Yang ketujuh wa, fa, ko. Ini. Yang kedelapan ka, la, ma, ha. Ini saya klasifikasikan. Kenapa? Karena pengalaman di lapangan ya, ternyata kita mendapatkan anak-anak itu ketika diajar ternyata terbalik-balik. Ketika mereka diajari ini ya, ya, na malah dibaca ba, ba malah dibaca na. Karena apa? Mereka ini ya tidak nite ini titiknya ini. Makanya sejak awal kalau di metode anaba ini kita tanamkan, oh kalau na itu titiknya di atas ya, 1, kalau ba itu titiknya di bawah 1. Ya makanya anaba. Oh. Kemudian yang kedua itu tayasa. Nah, tayasa ini kan titiknya ya, kalau ta itu 2 di atas, kalau ya titik 2 di bawah ini ya. Jadi biar tidak terbalik-balik. Ini ya. Ini. Ini adalah mengenal kesamaan huruf. Nanti di bab yang pertama ini, jadi dari 28 huruf kita bagi menjadi 8 kunci ini ya. Kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, kemudian kita masuk praktek ya. Kita masuk praktek ya. Ya, ini ya. Praktek ya. Bisa lihat ke depan. Ya, ini ya, jadi ada teorinya, ya, kemudian apa? Ada prakteknya. Ya. Yang pertama ini ya, jadi kunci yang pertama itu apa? Anaba. Anaba. Ya. Kalau misalnya tidak ada papan tulis ya, tidak ada papan tulis langsung saja. Ya, ini ya, kita kenalkan ada huruf. Ya, ini ada huruf. Seperti apa? Seperti tongkat. Ya, anak itu ya ketika kita ajari itu, ayo kita belajar ngaji ya. Ada huruf seperti apa? Tongkat ya. Ini dibaca apa? A ya. Langsung diajari, ini dibaca A ya. Jadi tidak usah dieja ya. Jadi langsung apa? Dibaca ya. Jadi ada huruf seperti tongkat ya. Ya. Kemudian dibaca apa? Ya. A ya, ini. Ya. Kemudian yang kedua ini ya, ada huruf ya. Seperti apa? Seperti ya, dilihat ini, ayo seperti apa yuk? Mangkok gitu ya. Kemudian di atasnya ada 1 titik. Di atasnya ada 1 titik ya. Maka ini dibaca apa? Ba. Dibaca apa? Na ini ya. Dibaca na. Kemudian yang ketiga ada huruf, yaitu seperti apa? Seperti mangkok. Kemudian di bawahnya ada 1 titik. Ini dibaca apa? Ba. Jadi apa? Anaba. Ini ada spidolnya, Ustaz, dari panitia. Ya. Bisa juga ya ketika kita mengajar itu kan ada media ya, pembelajaran yang bisa mempermudah kita untuk menanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, papan tulis ya. Yuk kita mau belajar membaca Al-Quran ya. Huruf yang pertama yang kita kuasai apa? Yaitu ini ya, ada huruf ya. Seperti apa? Seperti tongkat ini. Jadi buat aja huruf ya, seperti tongkat dari atas ke bawah. Ini apa? A. Ini apa? A. Coba kita kan belajar ya, langsung praktek ya. Jadi biar nanti ketika kita ngajar itu bisa langsung apa? Bisa kita pahami ya. Karena apa? Praktek itu, pengalaman itu guru yang paling utama. Ini huruf apa? A. Apa A? A. Ini. A. Untuk memudahkan ditulis saja di bawahnya A. Apa? A.
A. Ini ya, jadi A. Kemudian yang kedua ada huruf ini ya. Ada huruf seperti apa ini? Ya. Seperti apa? Mangkok. Ya. Di atasnya ada satu titik ini ya. Kemudian sama ketika kita buat titik itu ditekan ini ya. Diulang-ulang biar apa? Tertanam betul. Di atasnya ada satu titik. Atau bisa di atasnya ada satu bakso ya, boleh juga ya. Di atasnya ada satu bakso atau satu titik. Ini dibaca apa? Na. Dibaca apa? Na. Dibaca apa? Nah, coba dari depan. Lagi. Ya, a, na. Kemudian yang ketiga, ya, ada huruf ini. Sama. Seperti apa? Mangkok. Ini. Ada huruf seperti mangkok, diulang-ulangi. Ada huruf seperti mangkok, tapi titiknya di bawah. Titiknya di bawah. Ini apa? Ya. Dibaca apa? Ba. Dibaca apa? Ba. Coba dari depan dibaca anaba. Yuk. Ya. Anaba. Yuk. Coba ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ya, ini ya. Jadi begitu. Jadi ketika ada media bisa gunakan seperti ini. Kalau tidak ada papan tulis langsung aja pakai buku. Tapi termasuk ini ya, ketika kita nulis itu jangan sampai ketika nulis itu kita tutup gini ya, ada huruf gini ya. Nanti kan kalau muridnya mau lihat kan nggak bisa ya. Makanya nulisnya gimana? Dari apa arah sini ya. Jadi biar tahu ya. Jadi anaba ya. Berikan contoh ya dari gurunya sekarang ya. Anaba, anaba, anaba. Yuk 1, 2, 3. Ya, sekarang coba ya lihat ke sini ya. Ini ya, setelah dikenalkan ini langsung praktek di bukunya ya, ini ya. Untuk yang ini ya, baris yang atas ini Ustadz memberikan contohnya. Ini metode qudwah. Berikan contoh kepada siapa? Muridnya. Ini ya. Jadi anaba, 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 diulang sampai 3 kali biar tertanam betul dalam memori anak-anak kita. Ya, coba dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Ya, sekarang ini coba anaba, yuk. Ya. Sekarang ini kan baru 1 huruf ya. Mereka sudah bisa ya. Sekarang apa? Ini huruf sambung ya, huruf sambung. Ini ya. Jadi a, na, ba, ba. Yuk 1, 2, 3. Ya. Ini ya, jadi langsung dikenalkan huruf sambung. Jadi kalau misalnya itu orang tua ya, sudah bapak-bapak atau mereka sudah dewasa, bisa kita kenalkan. Kalau ini ya, D itu apa? D itu depan ya. D itu apa? Di depan. Kalau T itu apa? Tengah. Kalau B belakang. Ini ya. Jadi kalau depan seperti ini, tengah seperti ini, belakang seperti ini ya. Kalau na, depan seperti ini ya. Tengah seperti ini, belakang seperti ini ya. Ini yang penting apa? Perhatikan titiknya di atas itu ya. 1 titik di atas itu na ya. Kalau 1 titik di bawah itu ba, ini ya. Ini, jadi langsung ya. Ya, setelah menguasai ini langsung anak itu apa? Suruh baca ini ya. Ya. Diberikan contoh dulu. A, na, ba. Yuk coba kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Langsung dibaca yuk 1, 2, 3. Nana, baba. Nah, ini ya. Jadi kalau di atas ini kan masih putus-putus. Bawah ini sudah mulai sambung. Ya.
Kemudian anak suruh baca ini ya, ini CBSA, cara belajar siswa aktif ya. Mereka suruh baca, kalau salah baru apa? Kita ingatkan ya. Yuk coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. A a na na ba ba. Yuk bawahnya. Na ba, bawahnya. Ya ini ya. Metode saya ini bisa diajarkan secara klasikal maupun secara privat ya. Klasikal kan secara bersama-sama ya. Bahkan kalau saya di Solo itu saya punya kajian di Pajang, itu kajian ummahat ya. Jadi pertama kali itu saya ketika menulis buku ini, dan mereka adalah binaan-binaan saya sampaikan, Bu, saya punya metode ini. Apa metode baca Quran? Pripun jenengan mau tak ajari atau tidak? Mau tak? Langsung mereka bilang, Ustadz siapnya kapan? Kan saya itu kan terlalu banyak apa? Jadwal gitu ya. Lah Ustadz siapnya kapan ya? Ya udah nanti tak carikan waktu. Ternyata apa? Ketemu hari Kamis. Ternyata hari Kamis itu langsung mereka datang. Ternyata hari pertama itu kumpulnya datangnya berapa? 20 orang. 20 orang langsung tak ajari itu, 20 orang itu. Pertemuan berikutnya berapa? Ya, 30 orang. Bahkan sampai apa? Murid saya itu sampai berapa ya? 40 orang. Ketika sampai 40 orang itu saya bingung, wah iki wakeh men itu. Ya, karena apa? Kalau seandainya terlalu banyak muridnya kan mau ngecek satu-satu kan juga sulit kan? Maka kemudian apa? Ibu-ibu sekalian ya sampaikan ya. Ini kalau saya itu ngajarin jenengan semuanya enggak mungkin, Bu. Karena apa? Kemampuannya kan beda-beda. Ya. Maka ini perlu, Bu, saya perlu teman ya. Maka kemudian apa? Ya. Saya datangkan murid-murid saya kan punya RQN ya, Rumah Quran An-Nisa itu ya, bersama Ustadz Abdullah Khair itu. Langsung apa? Saya terjunkan ke situ, langsung tak bentuk kelas itu ya. Jadi ada sekitar 45 ibu-ibu ya. Mereka itu apa? Belajar pakai apa? An-Naba'in. Metodenya apa? Klasikal. Ya. Klasikal ini diajarkan secara bersama-sama. Ada juga ya. Ibu-ibu itu malah apa? Bilang sama apa ustadzahnya, ustadzah kalau saya suruh apa setiap minggu kok ketoknya terlalu lama ya, malah apa minta untuk ustadzahnya datang ke rumahnya sebelum Ramadan nanti selesai, saya pengen Ramadan bisa baca Quran. Ternyata di privat itu lebih cepat lagi, karena apa? Langsung apa? Face to face ya. Langsung dikoreksi ya. Ini ya, jadi metode saya ini bisa diajarkan secara klasikal, secara bersama-sama ataupun secara privat, atau istilahnya kalau dulu kita itu apa? Istilahnya itu sorogan ya. Jadi langsung apa? Menghadap ke guru ya. Nah, kalau seandainya klasikal ini ya tadi ya dibaca bersama-sama, kemudian bisa kita tunjuk ya untuk apa? Dibaca secara apa? Berkelompok ya. Misalnya coba ini mas-masnya ya, ustadz-ustadznya ya, yang di depan ini coba dibaca bersama-sama yuk, ini yuk. Jadi a na na ba ba ya, ini ya dibaca bersama-sama. Yang belakang mendengarkan ya. Ya. Fastami'u wa ansitu. Ya, ketika yang lainnya membaca, dengarkan dan perhatikan. Yang depan baca. Yuk dibaca bersama-sama. Yuk. A na na ba ba. Yuk 1 2 3. Ya, baris kedua. Nah, baris ketiga. Ya, bagus ini. Jadi seperti itu ya. Ketika kita itu apa ngajari itu, berikan apresiasi ya. Berikan apresiasi. Ketika mereka itu apa? Mereka itu bisa baca, berikan ya ucapan ya, bagus ya ini ya, atau misalnya barokallah gitu ya. Ya coba sekarang baris yang belakangnya, yuk yang kedua, yuk siap dibaca bersama yuk, sama ya, yang belakang yang depan mendengarkan, yuk 1 2 3 yuk. Nana baba, yuk bawahnya ya, terus ya, bagus ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini kan 2 huruf ya. Sekarang kita latihan 3 huruf ya. Latihan 3 huruf. Ya, ini ya. 3 huruf sama ya. Metodenya adalah CBSA ya. Ya, berikan contoh dulu, mungkin di atas ini ya. Jadi a na ba 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 ya. Jadi bacanya gitu ya. Jadi
na ba. Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Na ba. Yuk bawahnya. Na ba. Ya, sekarang latihannya. Yuk 1, 2, 3. Na ba. Bawahnya. Na ba. Ya, terus terakhir ya, bagus ya. Gitu ya. Mungkin kalau jenengan mungkin pernah mengajarkan apa Saqifa atau mengajarkan yang lainnya, tidak jauh beda lah tekniknya. Cuman ini kita apa ya, latihannya lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Dan insya Allah ketika banyak latihannya itu nanti akan mudah untuk ya, semakin bisa ya nih ya. Ya, coba langsung kita praktekkan ya. Jadi tadi kalau secara berbaris ya, sekarang coba dibaca berdua-dua gitu ya. Ya. Coba ini masih sama ini. Yuk. 1, 2, 3. Monggo. Ya, bagus. Bawahnya. Ya, terakhir. Iya. Coba yang belakang. Ya. Masih ini, yuk. Masih ini sama yang tengah, yuk. Yang lainnya mendengarkan ya. Dan ingat, ini bisa juga ya buat intermezzo ya. Yang namanya ngaji itu bukan ilmu kebatinan loh yo. Makanya kalau ngaji perlu disuarakan, keluarkan suaranya. Ya. Yang keras, jangan takut salah. Nah, yuk, ya. Siap, 1, 2, 3, yuk. Iya, terus. Ba, ya, bawahnya. Iya, bagus ya. Ya, sekarang kita latihan menyambung 4 huruf ya. Latihan menyambung 4 huruf ya, ini ya. Ya, latihan menyambung 4 huruf ya. Anaba'a, banana'a, naba'ana. Yuk, nadanya itu naik, datar, turun gitu ya. Kalau mau diperhatikan nadanya itu. Yuk, coba 1, 2, 3. Ya, bawahnya. Iya. Ya. Gitu ya. Ini untuk apa? Latihan 4 huruf ya. Sekarang yaitu rangkuman ya. Ini ya, rangkuman ini tujuannya apa? Ini adalah pengulangan ya. Pengulangan apa? Huruf-huruf yang sudah diajarkan. Ini ya. Jadi biar itu tertanam dalam anak didik kita, ini dibaca ya, berulang-ulang. Berapa ini ya? Ini 3 kali ya. Anaba, anaba, anaba ya, gitu. Yuk, 1, 2, 3. Iya ya. Alhamdulillah, ini adalah kunci pertama ya. Kunci pertama ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini ya. Kunci kedua ya. Ya. Ya, kunci kedua di sini apa? Yaitu ta ya sa. Ya. Ta ya sa ya. Mungkin bisa dilihat bukunya langsung saja ya. Ya. Yang di atas ada ustadzahnya ya, ada mbak-mbak ya. Mungkin bisa dilihat di kunci yang kedua di halaman yang keempat ya, halaman yang keempat, yaitu kunci kedua yaitu ta ya sa ya. Ta ya sa ya. Di situ analoginya bisa kita lihat. Yang pertama ada huruf ya. Seperti apa? Seperti mangkok ya. Kemudian di atasnya ada 2 titik ya. Itu apa? Ta ya. Ya, ini ya. Jadi ada huruf seperti apa? Mangkok ini ya.
dituliskan. Ada huruf seperti mangkok, ya. Titiknya ada 2 di atas ini ya. Ya. Ini apa? Ta. Apa? Ta. Ya. Mungkin ada penghapus nggak, Mas? Ya. Oh iya. Tadi saya dipesan nih tulisannya suruh besar gitu ya. Ya, ini ya. Ya. Ada huruf seperti apa? Seperti mangkok, ya. Ada titik 2 di atas, ya. Titiknya 2 di atas. Ya. Ini dibaca apa? Ta. Dibaca apa? Ta. Ya. Dibaca apa? Ta. Ya. Ya. Ditulis Latinnya, ya ini ya. Ta. Kemudian yang kedua, ya. Ya. Ada huruf, ya. Seperti apa? Ya. Seperti bebek, ya, ini ya. Nanti kan bisa dilihat gambarnya, ya. Kalau anak didik kita seperti apa? Seperti bebek, ya. Kemudian di bawahnya ada 2 titik, ya. Ada 2 titik ini ya. Titiknya diurak-urak ini ya. Ya. Ini ya. Apa? Ya. Ya. Ini ya. 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 Taya. Ya. Ya. Taya. Ya. Kemudian yang ketiga sama, ada huruf, ya. Seperti apa? Seperti mangkok, ya. Ya. Kemudian ada 3 titik di atasnya, ini ya. Ada 3 titik di atasnya. Ini apa? Sa. Ini apa? Sa. Sa, ya. Kalau sa itu bisa berikan contoh ya, karena ini kan perlu dilatih. Sa itu kan lidah menempel ujung gigi atas. Sa. Sa, ini ya, sa, ya. Jadi tayasa, tayasa, tayasa. Yuk 1, 2, 3. Tayasa, tayasa. Ini ya. Jadi tayasa. Ini apa? Ta. Ini apa? Ya. Ini apa? Sa. Ini untuk apa? Memudahkan. Kemudian kita bisa lihat di bukunya, langsung saja praktek ya. Ya, langsung lihat bukunya ya. Yang pertama ini ya. Jadi langsung berikan contoh sama seperti tadi ya. Berikan contoh dulu ya. Tayasa, tayasa, tayasa. Yuk 1, 2, 3. Tayasa, tayasa. Ya. Tayasa, yuk. Ya, kemudian ta ta ta, ya ya ya, sa sa sa, yuk. Ta ta ta, ya ya ya, sa sa sa. Ya, bagus ya. Kemudian ini ya, langsung di apa ya? Mereka suruh baca ya. Diberikan contoh dulu. Ta ta, ya ya, sa sa, yuk 1, 2, 3. Ta ta, ya ya. Ya, bawahnya lanjut sendiri. Ya, ya. Ini ya. Ini meskipun bentuknya seperti ini juga iya. Ya. Tapi ini nanti termasuk ini apa? Ini nanti mau tak rubah ya ini. Ini kan cetakan pertama. Nanti biar apa ya, mudah nanti akan saya bentuknya mungkin bisa seperti ini, tapi nanti apa ada titiknya 2 gitu ya. Tapi untuk saat ini karena apa? Tulisan ini tulisan asli tangan, Mas. Ya. Font di buku Anak Bahasaya ini font tulisan tangan ya. Makanya kemarin kan mungkin biar seni gitu ya. Biar seni itu kan biar indah gitu ya. Tapi ketika ketemu di lapangan ternyata apa? Malah apa? Ada yang merasa kesulitan ya. Makanya nanti dicetakan yang kedua ini akan saya apa? Buat tulisan yang biar mudah untuk diajari, dipahami oleh anak didik kita. Tapi kalau ada huruf seperti ini juga apa? Iya. Yang penting apa? Tandanya itu titik 2 di bawah ini ya. Jadi tata, ya ya, ta sa ya gitu ya. Coba di bawahnya sekarang latihan menyambung 2 huruf. Yuk bersama-sama 1, 2, 3.
taya saya bata. Yuk, terus bawahnya sa'a sana ya a. Ya, terakhir naya bata sasa. Ya, kemudian biar mengetahui kemampuan dari anak didik kita, ya, kita bisa tunjuk satu persatu. Ya. Kalau tadi kan bisa apa? Berbaris gitu ya. Kemudian bisa jadi apa? Dua orang atau tiga orang ya. Kemudian bisa kita tunjuk satu orang. Ya. Ya. Nyun ngapunten ya. Ya. Monggo Pak jenengan. Ya. Ngapunten ya. Monggo di taya saya bata ya. Yang lainnya memperhatikan. Monggo tunggal kali tiga. Yuk. Iya bagus. Bawahnya. Iya terus. Iya bagus. Ya. Coba masih yang belakang yuk. 1, 2, 3 yuk. Iya. Iya, terus? Iya, bagus. Ya, ini menyambung 2 huruf. Sekarang latihan menyambung 3 huruf ya. Latihan menyambung 3 huruf ya. Ini ya. Bisa diberikan contoh dulu di atasnya itu. Ta 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 ya sa sa sa. Yuk 1 2 3. Ta 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 ya sa sa sa. Yuk bawahnya sendiri 1 2 3. Ta 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 sa sa sa. Yuk sekarang latihan menyambung 3 huruf. Baris pertama, kedua, ketiga. Yuk 1 2 3. Ya terus tayasa sabata. Terus nata'a baya'a asana ya, ini latihan menyambung 3 huruf ya. Coba dipraktekkan ya. Masih monggo. Yuk 1 2 3 ta'ata 1 2 3 yuk. Ya terus. Ya bawahnya. Ya bagus ya. Gitu ya. Itu latihan menyambung 3 huruf. Ya sekarang latihan menyambung 4 huruf ya. Latihan menyambung 4 huruf. Tata ana bana yata saabata ya. Ingat ini masih bacanya pendek-pendek semuanya ya. Yuk 1 2 3. Tata ana saabata ya. Bawahnya abanaya. Bahkan kalau ini bisa buat candaan ya, abanaya, kan bapak nanaya gitu ya. Bahkan kalau anak saya itu kan ya ayah, anak saya itu kan ayah. Ketika baca ya ayah, adiknya itu kakak gitu ya. Abanaya, apalagi saya naya gitu ya. Yang penting intinya apa? Itu untuk apa? Intermezzo ya, ketika kita mengajari ya. Bagaimana kita itu bisa membuat anak kita atau orang yang kita ajari itu mereka merasa enjoy dan senang. Gitu. Ini adalah latihan menyambung 4 huruf ya. Sekarang sama di situ ada rangkumannya. Ini ya rangkuman. Rangkuman ini pengulangan tadi ya dikunci yang kedua. Ini ya. Jadi kita buat urutan ini ya. Jadi anaba tayasa tayasa ya. Biar memorinya kuat di dalam otaknya ini ya. Yuk dibaca bersama-sama 1 2 3. Tayasa. Sekali lagi. Ya. Ini sebenarnya kunci 1, kunci 2 ini pertemuan pertama. Sekali apa? Pertemuan. Ya.
sekali pertemuan. Nah, makanya ketika sebelum masuk ke pertemuan ya kedua, pertemuan kedua ya, itu bisa ya, ketika masih baru kan ya, pertemuan yang kedua itu apa, sebelum masuk ke kunci yang ketiga suruh baca ini dulu. Jadi anaba tayasa tayasa, biar memorinya teringat ya, memorinya teringat huruf-huruf yang sudah diajarkan kemarin ya, ini jadi bisa diulangi dulu ya sebelum apa, memasuki materi yang baru ini ya. Jadi anaba tayasa tayasa. Yuk coba dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Anaba tayasa tayasa ya. Kemudian yaitu masuk ke kunci yang ketiga ya, kunci yang ketiga apa? Jahaho. Jahaho, halaman yang ke-6. Halaman yang ke-6. Halaman yang ke-6. Halaman yang ke-6. Di situ ya, bisa langsung di sini ya. Ja ya. Ja itu seperti apa? Ja itu seperti paruh burung gitu ya. Ja itu seperti paruh burung ya. Kemudian di bawahnya ada satu titik yaitu ja. Dibaca ja. Kemudian kalau ha itu seperti paruh burung ya. Itu ha. Ha itu bersih. Ha. Ha ya. Coba ha gitu. Ha. Bahkan itu kan kalau mau dicek itu kan keluar udaranya. Ha. Ha. Kan termasuk al-hamsu, tapi enggak, ini kan masih tahap apa ya, tahap membaca pertama kali, enggak sampai kita kenalkan sifat-sifat huruf ya. Yang penting apa, ajari dulu. Oh ja, kemudian ha, ha itu bersih, ha, gitu ya. Ha. Kemudian yang ketiga kho, kho itu seperti apa? Seperti paruh burung, di atasnya ada satu titik, kho. Apa? Kho. Ini ya. Maka kemudian di sini kita latih apa? Ya, di sini ya. Ini jahaho, jahaho, jahaho ini. Jadi mereka suruh nirukan ya. Jahaho, jahaho, jahaho. Diulang 3 kali. Yuk 1, 2, 3. Jahaho, jahaho, jahaho. Ya bawahnya yuk. Jahaho yuk. Ja ja ja, ha ha ha, ho ho ho. Yuk 1, 2, 3. Ha ha ha, ho ho ho. Ya sekarang mandiri, latihan menyambung 2 huruf. Yuk 1, 2, 3. Ja ja, ha ha, ho ho. Yuk bawahnya yang sudah bersambung 1, 2, 3. Ja ja, ha ha, ho ho. Ya. Sekarang bawahnya baris pertama, kedua, ketiga. Ingat, ini termasuk perlu kita ajarkan ya. Baca Quran kan beda baca Latin. Kalau baca apa ya? Baca Latin kan dari kanan ke kiri ya. Tapi kalau ini ya, kalau baca Arab dari mana ini? Ya? Kebalik enggak ya? Dari kanan ke kiri. Kalau Arab dari Arab dari kanan ke kiri. Kalau Latin dari kiri ke kanan ya. Ini perlu kita beritahu ya. Karena apa? Ini kan kalau kan bisa jadi orang yang kita ajari itu kan orang yang baru. Termasuk saya di Solo itu mu'alaf, dulunya Katolik. Katolik masuk Islam. Otomatis kalau dia Katolik, dia kan tidak tahu apa ya? Huruf Arab ya. Maka perlu kita ajari, baca Arab itu dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Dia tidak terbalik-balik itu. Ini ya. Jadi kalau di sini latihan menyambung 2 huruf, yuk baca dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Baris pertama, kedua, 3. Kemudian yuk ja ha ha a ta ho. Yuk 1, 2, 3. Ja ha ha a ta ho. Yuk bawahnya baja jaya khona ya. Terakhir haja taha khoa. Ini latihan menyambung 2 huruf ya. Kemudian latihan menyambung 3 huruf ya.
latihan menyambung 3 huruf. Jan jan jan, ha ha ha, kho kho kho. Yuk 1 2 3. Ha ha ha, kho kho kho. Ya, bawahnya lanjut. Jan jan jan, ha ha ha, kho kho kho. Yuk baris pertama, kedua, ketiga di prakteknya. Yuk 1 2 3 dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Yuk. Ja aja hanaha khobaho. Ya. Baris kedua. Jantaya hataha khobaha. Ya. Terakhir. Ajana nahana bakhoa. Begitu ya. Ini latihan menyambung 3 huruf ya. Sekarang latihan menyambung 4 huruf ya. Tanakhoa anajaha asakhona. Yuk 1 2 3. Nakhoa anajaha asakhona. Ya, terakhir. Saja saja sakhoana hayaana. Hayaana. Itu bisa buat apa ya? Intermezzo. Haya siapa? Haya ana. Ya, kemudian rangkuman ya. Rangkuman ini sama ya, ini pengulangan ya dari huruf-huruf yang sudah kita pelajari. Jadi anaba tayasa jahakho jahakho tayata anaba. Yuk dibaca bersama-sama 1 2 3. Ayasa. Ya, terus bawahnya jahaha tayasa anaba. Ya, ini kunci yang ketiga ya. Berarti kalau sudah 3 berarti kurang berapa? 5 ya, kurang 5 ya. Sekarang yang keempat ya, yang keempat apa? Dadaroza ya. Dadaroza ya, da itu ya, di sini ya bisa kita ajarkan ada huruf seperti apa? Seperti bulan sabit ya. Bulan sabit seperti apa analoginya? Kan seperti ya setengah lingkaran ini ya. Bulan sabit ini, ya. Ini dibaca da ya. Dibaca apa? Da ya. Kemudian yang kedua sama, ada huruf seperti bulan sabit tetapi di atasnya ada 1 titik. Di atasnya ada 1 titik, itu dibaca apa? Za. Dibaca apa? Za. Ini untuk za ini bisa kita ajari. Lidah menempel ujung gigi atas. Za. Za. Ini. Za. Ini. Za. Za. Ini. Ini kan makhorijul huruf ya. Ini za. Ini. Kemudian yang ketiga ada hurufnya seperti apa? Seperti pisang. Semuanya sudah pernah makan pisang? Ini, pisang itu seperti apa ini ya? Kan melengkung ini ya. Ini. Ro itu seperti pisang. Ini ro. Ini dibaca apa? Ro. Ro. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada huruf seperti pisang. Di atasnya ada 1 titik. Itu apa? Za. 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 Jadi di sini apa? Berikan contoh dulu. Dadaroza, dadaroza, dadaroza. Yuk 1 2 3. Dadaroza, dadaroza, dadaroza. Yuk bawahnya langsung. Dadaroza. Ya, sekarang bawahnya. Dadada 1 2 3. Dadada da ro 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 za za za. Ya, sekarang latihan menyambung 2 huruf. Jadi intinya apa? Di siang hari ini kita praktek ya. Praktek untuk apa? Ya, praktek pernah mempelajari ini gitu ya. Nanti harapan saya dari yang hadir ini kan bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Kalau masing-masing ini mengajarkan berapa ya? Mengajarkan 10 orang ya. Yang hadir ini berapa? Misalnya 10 orang, berarti 10 kali 10 berapa? 100 orang ini. Padahal bisa jadi lebih ini ya. Dan ini insya Allah nanti bisa apa ya, menjadi amal jariah kita.
Kemudian kita langsung praktek ya ini ya. Latihan menyambung dua huruf. Da, 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 ro, ro, za, ja. Yuk, 1, 2, 3. Da, 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 ro, ro, za, za. Bawahnya. Da, 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 ro, ro, za, za. Yuk, sekarang latihan menyambung dua huruf di praktek. Baris pertama, kedua, ketiga. Nada, baro, ada. 1, 2, 3. Nada, baro, ada. Bawahnya. Taza, ro'a, daya. Ya, terus. Taza, khoda. Ya, ini dua huruf ya. Sekarang latihan menyambung tiga huruf ya. Da, 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 ro, 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 za, za, za. Yuk, 1, 2, 3. Da, 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 ro, 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 za, za, za. Bawahnya. Da, 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 ro, 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 za, za, za. Ya, sekarang praktek. Baris pertama, kedua, ketiga. Ingat dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Yuk, 1, 2, 3. Da, na, da, ya, da, ya, da, ro, sa, ro, za, a, za. Bawahnya. Adana, baro, a, ta, za, ya, ya, dasa, jadaha, haroba, naza'a. Ya, bagus ya. Sekarang kita latihan menyambung 4 huruf ya. Ada naba. Yuk, 1, 2, 3. Ada naba, tajarosa, tadakhoro. Ya, bawahnya. Tazayada, tahadasa, aro'ada. Ini latihan menyambung 4 huruf. Sekarang rangkuman. Sama rangkuman ini mengulang-ulang huruf yang sudah kita kuasai ya. Jadi anaba, tayasa, jahakho, dadaroza, jahakho, tayasa. Yuk, 1, 2, 3. Tayasa, jahakho. Terus dadaroza, jahakho, tayasa. Ya. Sekarang kita masuk ke kunci yang kelima. Ini kunci yang kelima. Berarti kita sudah separuh. Separuh apa? Ya, kunci yang kita pelajari kan ada 8. Ini sudah kelima. Kelima itu apa? Yaitu sa, sha, so, do. Sa itu seperti sisir. Ini sa. Kemudian kalau sha seperti sisir, di atasnya ada 3 titik. Jadi ada giginya itu, ada giginya. Kemudian di atasnya ada 3 titik. Kalau so itu seperti kura-kura yang terbalik. Jadi yang depan itu kepalanya, yang belakang itu adalah badannya. Jadi so itu seperti kura-kura yang terbalik. So. Kemudian yang keempat yaitu ada huruf ya seperti kura-kura terbalik, kemudian di atasnya ada 1 titik ya, itu adalah do. Do. Jadi sa, sha, so, do, sa, sha, so, do, sa, sha, so, do. Ya, khusus untuk sha ini ya, ini kan tafashi, ini keluarkan udara. Sha seperti busah apa? Titik. Sha. Sa, sha, so, do, so. Kalau so itu seperti suara apa ya? So. Sofir ya, ini seperti desisan ya. So ini. Sa, sha, so, do ini. Sa, sha, so, do, sa, sha, so, do, sa, sha, so, do ya. Yang penting berikan contoh ya murid kita untuk mengikuti kita. Yuk, 1, 2, 3. Sa, sha, so, do, sa, sha, so, do, sa, sha, so, do. Ya, coba sekarang bawahnya. Sa, sha, so, do. Yuk. Sa, sha, so, do. Ya, bawahnya. Sa, 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 sha, 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 so, 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 do, do, do. Yuk, 1, 2, 3.
sa sa sa, sha sha sha, so so so, do do do. Ya, sekarang latihan menyambung dua huruf. Yuk, 1, 2, 3. Sa sa, sha sha, so so, do do. Bawahnya sama. Sa sa, sha sha, so so, do do. Ya, sekarang latihan menyambung dua huruf. Ya. Baris pertama, kedua, ketiga. Yuk, 1, 2, 3. Sabah, sona, doa. Terus rosa, yaldo, tasya. Terus soda, saya, soha. Ini latihan menyambung dua huruf ya. Kemudian kita latihan menyambung tiga huruf ya. Latihan menyambung tiga huruf ya. Mungkin dari ustadz-ustadzah sekalian kalau ada pertanyaan atau suatu hal yang pengen ditanyakan nanti silahkan disimpan terlebih dahulu ya. Nanti setelah selesai bab 1 mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Ya, kita di sini latihan menyambung tiga huruf ya. Sa sa sa, sha sha sha, so so so, do do do. Yuk, 1, 2, 3. Sa sa sa, sha sha sha, so so so, do do do. Bawahnya sa sa sa, sha sha sha, so so so, do do do. Ya, sekarang latihan menyambung 3 huruf di baris pertama, kedua, ketiga. Yuk, 1, 2, 3. Sa ro sa, sha ja sha, so da so, so da so. Bawahnya ja sa ba, ha sha ya, kho so na, adona. Ya, terakhir nasaba, tayasa, ya aso, tadoha. Ya, lanjut ya, latihan menyambung 4 huruf ya, latihan menyambung 4 huruf. Asobana. Yuk, 1, 2, 3. Asobana, dorobana, yasobaro. Bawahnya sa'a sa'a, yasaroha, syajarota. Ya, lanjut sekarang rangkuman. Ingat, rangkuman ini kan huruf-huruf yang sudah diajarkan sebelum-sebelumnya sampai huruf yang kita ajari pada kunci yang kelima ini. Yuk dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Anaba, tayasa, jahakho. Bawahnya dadaroza, sasha, sodo. Ya, ini kunci yang kelima. Sekarang kita masuk kunci yang keenam. Kunci yang keenam. Kunci yang keenam ya, di sini todo ago. Todo ago itu seperti apa ya? Di sini analoginya sudah ada semuanya di gambar itu ya. Ya, jadi seperti apa itu? Tunas kelapa ya, tunas kelapa. Kalau anak-anak SD kan sudah mereka tahu tunas kelapa ya. Ini to ya. Kalau zo itu seperti tunas kelapa, di atasnya ada satu titik ini. Kemudian yang ketiga itu a, ain, a ya. Itu seperti sayap kupu-kupu ini. Kemudian yang ketiga ya, keempat yaitu go. Ini seperti sayap kupu-kupu, di atasnya ada satu titik ya. Kemudian kita berikan contoh nih. Todo ago, todo ago, todo ago, todo ago. Yuk, 1, 2, 3. Todo ago, todo ago, todo ago ya. Langsung dibaca di bawahnya. Yuk, 1, 2, 3. Todo ago ya. Sekarang bawahnya itu yang bersambung. Yuk, 1, 2, 3. To to to, do do do, a go 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 ya. Kemudian latihan menyambung 2 huruf. 1, 2, 3. To to, do do, a go go. Terus to to, do do, a go go. Yuk lanjut latihan menyambung 2 huruf di baris pertama, kedua, ketiga. Yuk, 1, 2, 3. Toho, dona,
ada roba, terus sato nado ba'a baghon, terus to'am doro ana goya. Ya, sekarang latihan menyambung 3 huruf. 3 huruf ya. To to to, yuk 1 2 3. To to to, do do do, a go go go. Bawahnya to to to, do do do, a go go go. Ya, bawahnya sekarang latihan 1 2 3. Yuk 1 2 3, baris pertama, kedua, ketiga, dari kanan ke kiri. Yuk. To sa to, do sha do, a so a, go do go. Bawahnya a to sa na do ro, a ada, go do ba. Ya, terus to ba ho, do aba, ajaba, ghoroba. Lanjut ya. Kita percepat latihan menyambung 4 huruf ya. Latihan menyambung 4 huruf. Toba khota, yuk 1 2 3. Toba khota, donanata, arojata. Ya, bawahnya aghoroba, atau ana, ghorotaya. Ya, sekarang rangkuman ya. Rangkuman, yuk dibaca bersama-sama huruf-huruf yang sudah kita pelajari. Anaba tayasa, yuk 1 2 3. Anaba tayasa jahakho. Bawahnya tadaroza sasha sodo todo agho ya. Alhamdulillah, kunci yang ke-6 sudah kita selesaikan. Sekarang kunci yang ke-7 ya. Cuman kurang 2 berarti ya. 7 8 ya. Ke-7 ini apa? Wa fa ko ya. Wa fa ko. Ya, di sini wa itu seperti apa? Ya, seperti ular ini ya. Seperti ular ya. Ini wa ya. Kemudian yang kedua, fa itu seperti ular tapi di atasnya ada 1 titik ini ya. Kemudian yang ketiga, ko ya, ko itu seperti ular, di atasnya ada 2 titik ya. Jadi ini kan yang membedakan ya, wa fa ko ya. Wa fa ko, wa fa ko, wa fa ko. Yuk 1 2 3. Wa fa ko, wa fa ko, wa fa ko. Yuk bawahnya langsung wa fa ko. Bawahnya wa fa ko ko ya. Lanjut sekarang latihan menyambung 2 huruf. Bawahnya wa fa ko 1 2 3. Wa fa ko ya. Bawahnya wa fa ko ya. Sekarang latihan baris pertama, kedua, ketiga. Yuk 1 2 3. Nawa wa koso, terus kofa gowa tofa, terus terakhir bako sofa afa. Sekarang latihan menyambung 3 huruf ya. Wa fa ko yuk 1 2 3. Wa fa ko ya. Terus wa fa ko ya. Bawahnya sekarang waro'a panada korona ya. Terus nawaya jafana akoro ya. Terakhir tanawa towafa tobako ya. Ini latihan menyambung 3 huruf. Sekarang menyambung 4 huruf ya. Wasobaro yuk 1 2 3. Wasobaro wanadofa wasodako, terus fakoro'a fasyakoya wasajada. Yuk rangkuman sekarang huruf-huruf yang sudah kita kuasai. Yuk 1 2 3. Anaba tayasa jahako ya. Terus
tadaraza sasha sodo todo ago wafaqo. Ya, sekarang kunci yang ke-8 ya. Ke-8 ini kunci yang terakhir ya, di bab yang pertama. Apa ini? Kalamaha ini ya. Ya, K itu seperti apa ini ya? Ya. Jadi K itu seperti pancing ya. Di atasnya ada cacing ini ya. K ini ya. Itu K. Kemudian la, ya, la itu seperti apa? Seperti pancing ini, kail gitu ya, seperti pancing. La, ma, kalau ma itu seperti pasak, pancang besi tenda pramuka ini ya. Ma. Kemudian ha seperti apa? Siput yang berjalan. Ha. Jadi makanya apa? Kalamaha. Jadi kalamaha, kalamaha, kalamaha. Yuk 1, 2, 3. Kalamaha, kalamaha, kalamaha. Yuk lanjut bawahnya. Kalamaha. Terus yang bersambung di bawahnya itu langsung kakaka, la la la, ma ma ma, ha ha ha. Ya, sekarang latihan menyambung 2 huruf. Ya, latihan menyambung 2 huruf. Kakak, lala, mama, haha. Yuk 1, 2, 3. Kakak, lala, mama, haha. Terus bawahnya. Kakak, lala, mama, haha. Ya, terus sekarang latihan baris pertama, kedua, ketiga. Yuk 1, 2, 3. Kana, lana, mana, hana. Terus maka, bala, kama, laha. Terakhir la'a, kala, tama, laka. Ya, sekarang latihan nyambung 3 huruf. Yuk 1, 2, 3. Kakaka, la la la, ma ma ma, ha ha ha. Terus kakaka, la la la, ma ma ma, ha ha ha. Ya, bawahnya sekarang latihan baris pertama, kedua, ketiga. 1, 2, 3. Yuk. Kataba, la'aba, manawa, hajaro. Terus akala, nalaro, amama, mahaja. Terus taroka, tawala, nadoma, nabaha. Ya, lanjut sekarang latihan menyambung 4 huruf ya. Latihan menyambung 4 huruf. Yuk 1, 2, 3. Wasyakaro, wakalama, fakholako. Terus bawahnya wakataba, fataroka, wasalaka. Ya, rangkuman terakhir ini ya. Rangkuman terakhir yuk. Anaba, tayasa, jahaho. Yuk 1, 2, 3. Anaba, tayasa, jahaho. Terus dadaroza, sasha, sodo, todo, aho, wafaqo, kalamaha. Ya, alhamdulillah ini kunci ke-8. Berarti apa? 8 kunci sudah kita kenalkan ya, jadi pengelompokan huruf tadi ya. Jadi kita kenalkan ya bagaimana biar mereka itu mudah ya untuk apa? Mengenal huruf Arab, kemudian apa? Mereka bisa langsung praktekkan untuk membaca ya huruf-huruf Arab ini ya. Kemudian sebagai tahap berikutnya sebelum masuk ke bab yang kedua, di situ ada evaluasi. Evaluasi itu adalah ya kita ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan dari anak didik kita atau orang yang kita ajari. Mereka sudah mencapai targetnya belum? Ya, target kita itu kan langkah pertama ketika mereka ingin bisa baca Quran itu menguasai huruf hijaiyah. Makanya di sini ya ada 28 huruf hijaiyah mereka suruh membaca ini ya. Jadi abatasa, ja'aho, dadaroza, sashaso, dotodoa, ghafaqo, kalamana,
wahaya. Ini suruh baca mereka. Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yuk. Abatata jahakho. Terus. Dadaroza sasaso. Ya, terus bawahnya. Doa ghafaqo. Terakhir. Kalamana wahaya. Ini ya, ini 28 huruf ya. Kalau mereka sudah bisa baca ini, berarti apa? Targetnya sudah kesampaian. Ini kunci pertama. Langkah pertama apa? Pengen bisa baca Quran apa? Bisa menguasai 28 huruf hijaiyah. Ini bahan evaluasi. Kemudian di bawahnya yaitu latihan menyambung 3 huruf. Akala, basoro, roja'a. Yuk 1, 2, 3. Akala, basoro, roja'a. Terus sobaro, syakaro, falaha. Ya, terus terakhir yasaro, koro'a, kataba. Ya, sekarang latihan menyambung 4 huruf ya. Bawahnya ini fasobaro, manakala, marodoka. Yuk 1, 2, 3. Fasobaro, manakala, marodoka. Bawahnya wasakaro, wa amala, faghfaro. Ya, terakhir qoro'a wa kataba, sobaro, wasakaro, dhahaba, wa roja'a. Ya, ini adalah bab pertama. Alhamdulillah sudah kita pelajari bersama ya. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari di bab pertama, cara ya, kita untuk mengajarkan ya kepada anak didik kita atau orang yang mereka ingin belajar membaca Quran, mudah-mudahan dengan pendekatan-pendekatan ini mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan untuk bisa baca Al-Quran. Ini sudah jam 10:30, mungkin ini session pertama dulu, mungkin istirahat dulu ya Mas ya, istirahat dulu berapa menit? Ya, 10 menit ya. Ya, istirahat 10 menit. Mungkin ada yang mau ke belakang atau ada yang mau ke belakang atau urusan yang lainnya mungkin ya, mungkin bisa disampaikan hajatnya ya. Kita istirahat 10 menit terlebih dahulu dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan yaitu di bab yang kedua, yaitu menguasai ya tanda baca ya, menguasai tanda baca. Demikian dulu dari saya, wa akhiru dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amma ba'du. Para ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bergabung ya, dalam rangka untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Mari kita ingat, ini sebuah motivasi terlebih dahulu ya. Ternyata ketika kita hidup ini mau mengajarkan Al-Quran, mau membaca Al-Quran, ini termasuk tijaratan lan tabur, termasuk perdagangan yang tidak ada ruginya, mesti menguntungkan, baik dalam urusan dunia kita sampai di akhirat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam
surat Fatir ya, ayat yang ke-29 ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innalladzina yatluna kitaballah. Ada 3 amalan. Amalan ini termasuk tijaratan lam tabur, termasuk perdagangan yang tidak ada ruginya. Apa itu? Yang pertama, yatluna kitaballah. Kita mau membaca yang namanya Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an ini merupakan ya sebab kemuliaan kita. Dengan Al-Quran ini tadi saya katakan, dengan Al-Quran bisa merubah mindset, cara berpikir, bisa merubah masyarakat yang dulunya lafi dolali mungkin menjadi masyarakat yang khairul. Kuncinya apa? Langkah pertamanya baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, amalan yang termasuk perdagangan tidak ada ruginya itu adalah wa anfaq, yaitu wa aqamus shalah, yaitu mendirikan, menegakkan yang namanya shalat. Maka masya Allah ketika kita bisa baca Quran dengan baik, kemudian apa ya, kita punya apa ya, hafalan itu ya, itu sungguh luar biasa. Sholat kita semakin khusyuk, sholat kita bisa semakin lama ya. Ini basic dasar ya. Baca Quran ini basic dasar ya. Jadi nanti bisa iqra, kelas iqra, kemudian kelas tahsin, kemudian tahfidz gitu ya. Tapi langkah pertamanya apa? Iqra dulu, membaca dulu ya. Ini. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu menginfakkan hartanya ya baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Apalagi masya Allah kalau seandainya orang itu ya mereka itu mau berkontribusi ya di dalam urusan dakwah Islam ini, khususnya Al-Quran ini sungguh luar biasa ya. Ini termasuk apa? Ya termasuk falahum ajrun ghairu mamnun ya. Apalagi mereka itu mau mewakafkan yang namanya wakaf Quran. Ini suatu amal yang luar biasa ya. Makanya mari ya betul-betul dalam hidup ini ya kita bersemangat ya untuk senantiasa belajar dan mengajarkan ya Al-Quran ya, karena ini merupakan kunci sebab kemuliaan kita ya. Kemudian di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya, materi kita di bab yang kedua. Jadi setelah bab pertama ya, ketika orang itu pengen bisa membaca Quran, langkah pertama adalah menguasai huruf hijaiyah ini. Menguasai huruf hijaiyah. Kemudian langkah yang kedua apa ini? Ya. Bab yang kedua yaitu menguasai tanda baca. Ya. Ya, menguasai tanda baca atau harokatnya. Ini. A, I, U-nya itu nanti kita pelajari di sini. Ya, ini sebagaimana bisa kita lihat ke depan ini ya. Tanda baca ini ada 8 ya, ketika mau dilihat-lihat, diperhatikan ya, di dalam Al-Quran ternyata tanda baca ini ya untuk membaca itu ternyata ada 8 tanda baca yang harus kita kuasai. Apa itu? Ada fathah, kasroh, dhamma ya. Kemudian apa ya? Fathah tain atau fathah tanwin ya. Kalau dulu itu kan fathah tanwin ya, kasroh tanwin, domah tanwin ini. Memang ketika saya mau nulis ini ya, kan saya set ya, saya riset ini. Ternyata boleh menggunakan fathah tain atau fathah tanwin. Ya. Memang ada yang menggunakan fathah tain, ada yang menggunakan fathah tanwin ini ya. Jadi ini ya, intinya ini menguasai 8 ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini ya. Fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain, sukun dan tasdid ya. Nah, dari 8 ini ya, dari 8 ini saya ringkas menjadi 4 ini ya. Cara ringkas jadi 4. Apa? Ini ya, fathah, kasroh, domah ini jadi 1 bab. Ya, ini 1. Ini yang tanwin ini jadi pertemuan kedua, ini ketiga, ini keempat ini ya. Jadi cuma jadi 4 ini. Ya, bisa kita langsung praktekkan ya, praktekkan. Ya, kita kenalkan ya kepada siapa ya orang yang kita ajari itu. Yang namanya tanda baca itu, yang pertama yang akan kita pelajari apa? Yaitu ada ya garis miring di atas huruf ini ya. Ada garis miring di atas huruf, namanya apa? Fathah. Ya. Garis miring di atas huruf namanya apa? Fathah. Ya. Itu dibaca apa? A. Ada garis miring di atas huruf, itu namanya fathah, dibaca apa? A.
Kemudian ada garis miring di bawah huruf ya. Ini namanya kasroh, dibaca i ya. Kemudian ada ini ya, ini kan ilustrasi, analogi ya. Seperti ular melingkar ya di atas huruf ini ya. Namanya dhammah ya. Ini dibaca u ini ya. Ya makanya a i u ya ini ya. Jadi a i u ini. Atau bisa kita tuliskan ya. Ya. Kan biar mudah ya pembelajarannya, bisa kita kenalkan ya. Ada garis miring di atas huruf ya. Ini namanya apa? Fathah ini yang pertama ya. Ya. Ini dibaca apa? A ya. Ya. Kemudian yang kedua, ada garis miring di bawah huruf, namanya apa? Kasroh ya. Dibaca apa? I ya. Yang ketiga ya. Ada ular melingkar ya. Ya, seperti ular melingkar di atas huruf, namanya dhammah ya. Nah, ini dibaca apa? U ya. Makanya apa? A I U ini ya. Kemudian untuk prakteknya ya, ini kan teori dulu ya. Teori kita sampaikan ya. Prakteknya di situ latihan dasarnya ya di sini ya. Jadi ketika kita latihan dasarnya di sini yaitu fathah, kasroh, dhammah di sini, ini langsung dibaca, tidak usah dieja. Karena kalau metode dulu mungkin ada yang pakai metode turutan gitu ya. Jenengan itu generasi turutan atau generasi ikra? Nah, kalau turutan dulu itu kan dieja ya Pak. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U. Ya. Belum lagi gurunya nggak wono Pak. Nggawa rotan ya. Kemudian salah di nawa Pak. Gebuk gitu ya. Jenengan ngalami mboten itu? Nah, kalau dulu itu mau belajar itu pedisik Pak ya. Karena apa? Ya karena apa ya? Salah dipukul ya. Nah, makanya kalau kita ya ketika kita ngajari ini, marilah betul-betul kita ajari dengan apa ya? Dengan kelemah lembutan ya. Qaulan layyinan ya. Ya, dengan perkataan yang lemah lembut ya. Nih, jadi tidak usah dieja, langsung dibaca. Jadi langsung a i u babi bu tatitu safitu ya. Janjiju hahihu khohihu dadidu ya gitu ya. Jadi langsung kita praktekkan ya. Langsung kita praktekkan. Monggo latihan ini ya, dasar di fathah, kasroh, dhammah kita baca bersama-sama. Monggo 1 2 3. A I U babi bu tatitu safitu. Lanjut. Janjiju hahihu khofihu dadidu. Terus dadidu roriru zazizu sasisu shashisu sosisu dodidu totitu. Lanjut. Dzulidzu ai'u ghaghiru fafifu. Bawahnya kopiku kakiku lalilu mamimu. Terakhir naninu wawibu hahihu yayiyu ya. Ini adalah latihan apa ya? Latihan dasarnya ya, ini ya. Ini latihan dasarnya. Nah, kenapa kok ini seperti ini? Karena basic dasarnya pertama kan menguasai huruf hijaiyah kan sudah bisa. Tinggal apa dikenalkan A, I, U-nya. Ya, A, I, U-nya. Ya. Kemudian ya kita latihan di sini ya, harokat berbeda, tapi hurufnya tetap sama ini ya. Ya, harokatnya berbeda tapi hurufnya tetap sama. Ya. Nah, di sini akala, ukila, kataba, kutiba ya. Yuk coba 1 2 3 halaman 21. Yuk 1 2 3. Akala, ukila, kataba, kutiba. Terus nasoro, nusiro, qoro'a, quri'a. Lanjut. Dzakaro,
dzukira, dolama, dulima, la'aba, lu'iba, syahada, syuhida. Terakhir fataha, futiha, amaro, umiro. Ya, ini latihannya ya. Kemudian sekarang latihan variasi. Nah, latihan variasi di sini huruf-hurufnya udah beda, nah, tapi harokatnya juga sudah beda. Tapi yang penting diperhatikan fathah, kasroh, dhammahnya. Ya. Jadi mereka biar tahu ya. Jadi di atas garis miring itu fathah, kemudian ada kasroh, ada dhammah gitu ya. Ya, coba langsung dibaca kasuro, hasuna, rohimata, isa. Yuk 1, 2, 3. Kasuro, hasuna, rohimata, isa. Lanjut. Rohiba, guliqa, halwa, yusiro. Terus nasito, zakiya, lahiqo, fatiro. Lanjut. Yakido, sakufa, hajuna, dajiro. Lanjut. Sakusa, sakhito, khuliqo, gudiba. Ini latihan fathah, kasroh, dhammah ya. Sekarang lanjut, yaitu di latihan tanwin. Nah, latihan tanwin. Ini ya, latihan tanwin. Ya, tanwin di sini sama ya, ada teori kemudian prakteknya ya. Ya, tanwin di sini yaitu ada garis miring, ada 2 garis miring ya. Kemudian ditambah yaitu alif ya, di atas huruf ya. Ini ya, bisa diperhatikan ke depan ya. Ini ya, jadi ada garis miring ya, 2 garis miring di atas huruf, kemudian apa, bertemu dengan alif. Biasanya ini kan fathah tanwin itu ada alifnya ini ya. Ini fathah. Oh gimana? Oke, tafadhol. Ini ya. Ada fathah tain, kemudian kasroh tain, ada dhammah tain ya, ini ya. Ya, mungkin bisa saya buatkan di sini ya. Yang pertama yaitu ada 2 garis miring di atas huruf. Ya. Kemudian ditambah apa? Alif. Ini ya, ada alif. Ya. Ini namanya fathah tain. Nah, ini dibaca apa? An. Ya. Ya. Ketika nanti ada huruf ya, di atasnya kok ada ini ya, 2 garis miring, ini nanti dibaca an. Kemudian yang kedua ada 2 garis miring ini di bawah huruf, ini namanya kasroh tain. Nah, dibaca apa? In ya. Yang ketiga ada ular bertumpuk ya, kan bentuknya kayak gini ya. Ini dhammah tain. Dibaca apa? Un ini ya. Jadi tanwin itu ada 3, fathah tain, kasroh tain, kemudian dhammah tain ya. Kalau fathah tain dibaca apa? An, kalau kasroh tain dibaca apa? In, kalau dhammah tain dibaca apa? Un ya, ini ya. Ini adalah teorinya ya. Kemudian untuk prakteknya ya, prakteknya di situ bisa dilihat ya. Ya, prakteknya itu ada latihan dasarnya. Jadi langsung an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun gitu ya. Jadi sama ya, tidak usah dieja. Tidak usah dieja, langsung dibaca ya. Ya, langsung dibaca. Kalau dulu kan alif fathah tanwin, an, alif kasroh tanwin, in, alif dhammah tanwin, un, an, in, un gitu ya. Ya, ya kalau dulu gitu ya.
Ya, bak fathah tanwin ban, bak kasroh tanwin bin, bak dhamma tanwin bun, ban bin bun gitu ya. Jadi tidak usah dieja, langsung dibaca. Sing penting apa? Kita sudah tahu. Oh, kalau 2 garis miring di atas itu fathah tain atau fathah tanwin gitu. Dibaca an. Kalau 2 garis miring dibaca in. Kalau ya seperti ular ya bertumpuk itu dibaca un ya, langsung dibaca apa adanya, tidak usah dieja. Ya. Jadi langsung ya praktek latihan dasarnya ya. Jadi an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun. Yuk 1, 2, 3. Ingat, ngaji bukan ilmu kebatinan. Keluarkan suaranya. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh kita. Yuk 1, 2, 3. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun. Lanjut. Jan, jin, jun, han, hin, hun, khon, hin, khun, dan, din, dun. Terus dan, din, dun, ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun. Bawahnya shan, shin, sun, son, sin, sun, don, din, dun, ton, tin, tun. Terus don, din, dun, an, in, un, gun, win, gun, fan, fin, fun. Terus kon, kin, kun, kan, kin, kun, lan, lin, lun, man, min, mun. Terakhir nan, nin, nun, wan, win, wun, han, hin, hun, yan, yin, yun ya. Ini latihan dasarnya ya. Jadi latihan dasar apa di dalam tanwin ya. Kemudian sekarang yaitu latihan harokat berbeda, hurufnya tetap sama ya, ini ya. Jadi buat kata-kata ini juga nyari-nyari ya. Sabata, sabatan, sabatin, sabatun. Yuk 1, 2, 3. Yuk. Sabata, sabatan, sabatin, sabatun. Terus daroja, darojan, darojin, darojun. Lanjut. Balada, baladan, baladin, baladun. Terus amala, amalan, amalin, amalun. Lanjut. Marodo, marodon, marodin, marodun ya. Ini latihan harokat berbeda ya. Sekarang latihan variasi ya. Latihan variasi ini sudah huruf-hurufnya udah beda ya. Tapi yang intinya apa? Fokusnya itu perhatikan yaitu di tanwinnya ya. Jadi fathah tain, kasroh tain atau dhammah tanwin ya. Contohnya jalasan, amalan, wasaton, rusulan. Yuk 1, 2, 3. Jalasan, amalan, wasaton, rusulan. Terus lahabin, sulusin, wasihin, asalin. Terus waladun, dahabun, kuwarun, rojulun. Lanjut. Jamalun, udunun, hazalun, laibun. Terakhir warokun, haromun, kalaman, samakun ya, itu ya. Ya, kita lanjutkan ya, ini di pengenalan sukun ya. Pengenalan sukun ya. Sukun itu kan apa ya? Tanda sukun seperti bulatan di atas hurufnya. Nanti menjadi huruf mati ini ya. Nah, contohnya bisa kita lihat ya di situ ba, ba ya. Atau bisa kita berikan contoh yang paling gampang itu misalnya ya batabat ya, ini ya. Tidak bisa bersih.
Jadi kalau untuk kasroh, untuk pendekatannya biar mudah ya dipahami oleh orang yang kita ajar, bisa kita gunakan pendekatan yaitu dengan kita tuliskan huruf Latinnya nantinya. Jadi bisa kita buatkan tulisan dulu ya. Jadi seperti ini. Ini kan ada huruf. Nah, ini kan bata. Ya. Ini kan bata ini ya. Ini kan bata. Ini kan ketika fatkah kan dibaca bata. Tapi ketika ini kok disukun, ini kan namanya sukun. Berarti apa? Dimatikan. Maka ketika dimatikan apa? A-nya itu dihilangkan. Nah, berarti apa? Bat. Ya. Ya, jadi bata bat, ya. Bata bat, biti bit, butu but. Gitu ya. Nanti kan gitu. Contohnya di situ. Ya. Ini kan bata ya. Ketika ini disukun berarti bat ya. Bata bat ya. Ya, bisa kita langsung praktekkan di latihan dasarnya di situ. Ya, latihan dasarnya di situ. Ba ba bi bi bu bu ini ya. Ya, coba kita baca bersama-sama. Yuk 1 2 3. Ba ba bi bi bu bu. Lanjut. Ba 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 bi 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 bu bu bu. Terus bata bat biti bit butu but ya. Terus basa bas bisi bis busu bus ya. Lanjut baja baj biji bij buju but ya. Lanjut bahabah bihi bih buhu bu. Lanjut bakhobah bihi bih buhu bu ya. Lanjut badabat bidi bid budu bud. Bawahnya badabad bidi bid budu bud ya. Terus barobar biri bir buru bur. Terus tabazabaz bizi biz buzu bus ya. Ya, tarik nafas dulu ya, karena ini lumayan panjang ya Pak ya. Ya. Ya, terus bahasa 1 2 3. Bahasa bas bisi bis busu bus. Terus bahasa bas bisi bis busu bus. Terus bahasa bas bisi bis busu bus. Lanjut bantobak biti bit budu bud. Terus bantobak biti bit budu bud. Lanjut badobal biti bit budu bud. Lanjut ba'aba bi'i bi bu'u bu. Lanjut baghabah bi'i bi bu'u bu. Terus bafabah bifi bif bufu bu. Lanjut baqabah biki bik bu'u bu ya. Bagabak biki bik buku buk. Lanjut balabal bili bil bulu bul. Lanjut bamabam bimi bim bumu bum ya. Sebaliknya banaban bini bin bunu bun. Terus bawa bau biwi biu buyu bu. Bahaba bihi bih buhu buh. Terakhir baya bay bihi bi buyu bui.
Ini adalah latihan dasar di sukunnya ya. Sekarang kita masuk di latihan sukun ya. Di sini ya langsung kita kenalkan ya. Jadi ghasala yaghsilu falaha yuflihu. Yuk coba 1 2 3. Ghasala yaghsilu falaha yuflihu. Terus kataba yaktubu nasoro yansuru. Lanjut qara'a yaqra'u doroba yadribu. Lanjut nadhara yanduru akala yakulu. Terakhir taroka yatsruku sabata yasbutu. Ya, kita lanjutkan latihan variasi. Latihan variasi ini sudah berbeda ya hurufnya, tapi titik tekannya adalah sukunnya ya. Nanti aksilu, aflahu, akbaru, ahlaku ya. Ya coba 1 2 3. Aksilu, aflahu, akbaru, ahlaku. Lanjut muslimu, mukminu, muhsinu, musyriku. Aslahu, muslihu, akramu, mukrimu. Lanjut ma'akum, lakum, alaikum, sam'ihim. Alam akul, alam ta'lam, alam takun, alam nashrah. Alhamdulillah di pertemuan yang ketiga di bab yang kedua sukun sudah kita kuasai, dan yang terakhir yaitu apa? Yaitu menguasai tasdid